Selamat siang Prof dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya, Kendrick Valens, akan mempresentasikan hasil rangkuman dari bab 3 dan 5 tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dan Indonesia dan dunia internasional. Ini merupakan outline PowerPoint-nya, itu ada dua bab yang saya akan bahas, yaitu bab 3 dan bab 5. Untuk yang bab 3, ada sekilas sejarah lahir Pancasila, lalu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, nilai Pancasila sebagai fondasi perilaku, Pancasila, pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Lalu untuk yang bab kelima, ada hubungan antar bangsa, peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa, kecenderungan di era globalisasi, dan Indonesia dan globalisasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu bab 3, implementasi nilai-nilai Pancasila. Sekilas sejarah lahirnya Pancasila. Pada 1924, Pergerakan Perjuangan Perhimpunan Indonesia atau PI merumuskan ideologi politiknya untuk mencapai kemerdekaan politik. Berdasarkan 4 prinsip, yaitu persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Nah, setelah itu juga ada tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang ikut memberikan pandangannya dalam membentuk ideologi bangsa Indonesia. Contohnya Tan Malaka, Cokro Aminoto, Ilyas Yakub, dan Karl Lutfi. Nah, pada 28 Oktober 1928, lahirnya Sumpah Pemuda berdasarkan hasil Kongres Pemuda Indonesia yang digerakkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Lalu pada saat sidang pertama BPUPKI, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, inti dari pandangan-pandangan tokoh yang ada yang menyorakan pandangannya untuk membentuk ideologi bangsa ada 4 poin, yaitu tentang ketuhanan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, yang nantinya ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila, mengemukakan 5 sila, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila baru didapatkan setelah perumusan Piagam Jakarta pada 27 Juni 1945 yang berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang nantinya akan disahkan sebagai ideologi bangsa Indonesia sebagai Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai dalam Pancasila itu berasal dari nilai-nilai luhur dari budaya bangsa. Maka dari itu, Pancasila yang bersifat umum harus ditelaah untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan diimplementasikannya ini merupakan menjadi fondasi dari pembentukan dari karakter bangsa. Setelah mengimplementasikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, nilai Pancasila juga bisa diterapkan ke dalam perilaku masyarakat Indonesia sesuai 5 nilai yang ada dalam Pancasila. Contohnya untuk sila yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu menjalankan perintah Tuhan atau menganut agama, juga toleransi antar umat beragama. Untuk nilai kemanusiaan, mengakui persamaan hak dan kewajiban dan saling menghormati. Untuk nilai persatuan, mengutamakan kepentingan kelompok, cinta tanah air, dan setia kawan. Untuk nilai permusyawaratan, yaitu musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak, dan melaksanakan keputusan yang diambil. Untuk nilai yang keadilan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, pengembangan diri untuk memajukan kehidupan sosial. Pancasila, pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Sebagai warga dunia, masyarakat Indonesia juga ikut dalam dinamika dunia. Nah, diperlukan juga kesiapan warga negara Indonesia untuk lebih dapat berkiprah dalam kancah interaksi antar bangsa dunia. Nah, caranya gimana? Yaitu tadi yang sudah di awal dijelaskan bahwa harus diimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini ada contohnya di sila pertama, yaitu mengupayakan kehidupan beragama dan toleran terhadap kebudayaan yang ada di seluruh dunia.
Ini merupakan salah satu sikap yang penting dalam menjadi warga dunia. Lalu selanjutnya saya akan bahas bab 5, yaitu tentang Indonesia dan dunia internasional. Hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa dibagi menjadi dua, yaitu hubungan kerjasama karena kepentingan kedua negara sejalan. Yang kedua itu konflik karena kepentingan kedua negara itu saling bertentangan. Nah, konflik yang bisa terjadi itu bisa menjadi besar karena suatu hal. Nah, akhir-akhir itu bisa jadi perang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu menyiapkan warga negaranya untuk membela negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Apa saja peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa? Yaitu yang pertama, salah satu negara pelopor gerakan non-blok bersama India, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar. Lalu yang kedua, lewat PBB meredam konflik dengan mengirimkan pasukan Garuda ke daerah konflik. Lalu pengiriman delegasi Indonesia dalam kompetisi olahraga internasional. Dan juga bukan hanya olahraga, mungkin untuk forum internasional juga bisa. Lalu keikutsertaan dalam organisasi internasional, contohnya PBB, ASEAN, APEC, dan masih banyak lagi. Berbagai kecenderungan di era globalisasi. Pada era globalisasi, semua orang terdorong untuk menjadi warga negara dunia. Negara maju dan kaya mencita-citakan dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas akan merugikan bangsa yang sedang berkembang apabila bangsa itu tidak memiliki karakter nasional yang kuat dan tingkat intelektual yang tinggi. Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki Pancasila. Harusnya Pancasila sudah ditanamkan ke dalam sikap-sikap kita dalam sehari-hari untuk membangun karakter yang kuat supaya bangsa ini tidak goyah. Pada era globalisasi pun konflik masih terjadi, baik dalam bentuk fisik maupun secara maya, melalui budaya, ekonomi, dan sebagainya. Freud berkata bahwa perang fisik itu dipicu oleh 4 hal, yaitu dunia yang menciut karena kemajuan transportasi, percepatan jalannya sejarah karena kemajuan teknologi komunikasi, penemuan persenjataan baru yang lebih modern, dan kebangkitan demokrasi. Pada era globalisasi muncul konsep dunia tanpa batas, yang artinya mendukung pembangunan dari perusahaan-perusahaan multinasional sebagai bentuk liberasi ekonomi dunia. Bisa dibilang ini merupakan bentuk kolonialisasi perusahaan multinasional melalui dunia maya. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, namun juga bisa dalam bidang budaya, ideologi, mungkin bisa sampai tindak kriminal antar negara. Ada 3 kecenderungan menurut buku MPKTA. Yang pertama itu kecenderungan ekonomi ke kawasan negara-negara Pasifik, contohnya Amerika. Lalu yang kedua, kecenderungan sosial budaya karena kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika. Sehingga budaya itu bisa dipengaruhi oleh budaya negara luar. Lalu yang ketiga, kecenderungan bentuk pertahanan dan keamanan selain dalam bentuk fisik juga bisa dalam bentuk maya. Contohnya bisa ada yang namanya cyber attack melalui internet atau mungkin penyebaran virus. Selanjutnya, Indonesia dan globalisasi. Ada yang namanya doktrin ketahanan nasional yang dijabarkan melalui konsep ketahanan regional. Nah, wilayah regional ini artinya itu daerah dengan penekatan wilayah yang homogen atas dasar ciri geostrategis dan berupa persamaan ras, budaya, dan sumber daya. Nah, pembentukan kesatuan negara regional ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional tiap negara anggota. Nah, oleh karena itu, ketahanan regional itu bergantung pada semangat kebersamaan di antara anggota dan adaptasi sama anggota, dengan komponen stabilitas politik, kekuatan ekonomi, dan kesiagaan militer. Nah, pengertian geostrategis adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, serta memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera.
Nah, konsep geostrategi di Indonesia ini dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi dan menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan maupun dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, geostrategi atau ketahanan nasional ini diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Fungsi geostrategi ketahanan nasional Indonesia itu yang pertama menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua itu sebagai pengarah pengembangan kekuatan bangsa untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi kekuatan bangsa dalam segala bidang, contohnya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Nah, menurut buku MPKTA bagian 3, Indonesia menggunakan konsep sifat ketahanan nasional yang berlapis. Artinya ini merupakan konsepsi membangun ketahanan nasional yang dapat dimulai dari membangun ketahanan individu atau pribadi, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah atau daerah, dan ketahanan nasional. Jadi eh, ketahanan itu bersifat berlapis-lapis mulai dari yang paling kecil. Nah, strategi Indonesia itu lapisan pertamanya itu pengembangan konsep ASEAN, lalu yang kedua keikutsertaan Indonesia dalam APEC. Jadi yang pertama itu eh, ketahanan dari berbagai negara di Asia Tenggara, lalu yang kedua itu eh, ketahanan terhadap ekonomi di Asia Tenggara. Nah, konsep ASEAN ini banyak dikembangkan pada era globalisasi dengan pembentukan badan atau forum seperti Southeast Asia Association for Regional Cooperation, lalu juga ada South Pacific Forum atau SPF, dan juga contoh yang ketiga itu Gulf Country Council. Bahkan ini negara-negara Eropa dalam tentu membentuk Uni Eropa. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita dan dalam berhubungan dengan dunia. Kita harus memegang teguh pada ideologi kita karena ancaman di era globalisasi sangatlah mudah. Nah, agar terhindar dari kejatuhan, maka kita jangan mudah terpengaruh oleh budaya yang buruk yang masuk ke bangsa kita. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.